Saya bantu keluarganya 10 juta. Ali boyong keluar bebas wae Usep. Bima. Harus diperbaiki cara Iya. sikap dan hati tetehnya. Iya Pak. Ya kalau teteh nggak nerima nggak apa-apa teh. Ya saya mah enggak dah, cuman ini bapak aja keluarganya gitu. Iya bukan. Ini saya lagi tahapan ngomong nih. Ingin menyelesaikan, ingin membantu. Ya, bapak. Jadi nu kahiji, ya bikin ka incu bapak, ka keluargana saha? Usep. Oleh teteh keterima 6 juta, ya kan? Yang 4 juta oleh Bapak Aki. Yang kemarin ketemu saya. 4 juta ke situ ke sini kemana? Jadi kalau lagi ada kesusahan, jangan ada yang memanfaatkan situasi. Ari Pak Gubernur berpikir untuk kebebasan anaknya. Punten, mengeluarkan uang lumayan gitu loh untuk kebebasan suaminya. Ari bapakna nggak bagus. Jujur ya, saya kecewa. Yo, Bang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang si Abu, iya, dan si Pakun yang baru banget bobodo tapi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan Cengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan silakan dicengkling. dicengkling. Yo, Yes. Santuy People. Today ada video nih, momen Kang Dedi rada kecewa nih. Jadi ada seorang kakak dan ayah gitu yang minta bantuan Kang Dedi karena anaknya dalam hal ini katanya jadi tersangka gitu. Karena membeli motor bodong yang ternyata motor itu motor curian. Pemilik motor ngeproses, singkat cerita anaknya diproses lah gitu, di tersangka penadah gitu kan. Nah si kakak dan ayahnya ini mengadu ke Kang Dedi, kasihan ini adik saya, kasihan anak saya ini meninggalkan 3 orang anak dan istri, anaknya masih kecil-kecil dan segala macam, singkat cerita dikasih bantuan. Dan ternyata kemarin di cross check ke istrinya yang suaminya ini dijadikan tersangka penadah ini. Ditilep dong, dipotong bantuannya dari 10 JT dipotong 4 juta. Astaga. Sampai kecewa Kang Dedi, sampai ngomong saya kecewa ini. Iya. Yang motong ya dugaanku ya si kakaknya sama bapaknya. Dalam case ini untuk point of view si istri berarti itu kakak ipar dan mertuanya. Aduh, kumaha atuh ini muncul dulu. Cus. Ninyo yang semalam sama connect ke video yang beberapa hari yang lalu nih. Kita lihat ceki-ceki. Play. Terus kemarin titipan dari saya udah nyampe. Sabaraha. Alhamdulillah. Dipakai naon? Ke anak 3 seharian 2 juta, anak itu 2 juta, anak yang satu lagi 2 juta, ya sisanya mah sama bapak ke situ ke sini. Jadi 6 juta. Iya. Oleh teteh keterima 6 juta, ya kan? Yang 4 juta oleh Bapak Aki. Iya. Yang kemarin ketemu saya. 4 juta ke situ ke sini kemana? Ya, Ongkos ke kejaksaan, kejaksaan. panggilan. Pakai panggilan. Ke sini. Ya terus keluar Usep, masih ke sana gitu. Tuh kata Pak RW, ini Pak RW-nya ya, Pak RW menjelaskan dia katanya itu 4 juta dipegang sama si bapak sama si kakaknya itu. Dalam point of view tetehnya berarti itu bapak mertua dan kakak ipar, katanya si 4 juta itu buat pegangan ke kejaksaan, ke sana ke sini buat transport, katanya nanti setelah si Kang Usep udah keluar dikembaliin sisanya gitu katanya, penjelasan dari Pak RW nih. Berarti tadi kan 6 juta tuh katanya yang didapat sama tetehnya. Itu tadi penjelasan tetehnya 2 juta buat anaknya, sama yang ini sama yang itu gimana sih, aku nggak terlalu paham. Iya, jadi anaknya itu ternyata tiga-tiganya dirawat sama si Pak Usep ini atau sama si tetehnya ini. Si teteh ini istri kedua Pak Usep, pernah nikah, terus cerai, terus nikah lagi sama si teteh gitu. Si teteh megang 1 anak yang ini gitu. Jadi 4 juta dioper ke istri sebelumnya Pak Usep gitu yang ngurus 2 anak gitu. Nah 2 juta. Jadi si teteh cuma dapat 2 juta gitu ibaratnya, karena kan dia emang anaknya 1. Yang 2 lagi kan anak dari istri sebelumnya. Ya Allah. Iya, lanjut lagi. Lanjut. Kalau saya selalu nanya selalu detail. Jadi urusan motong duit mah lain ukur pamarentah, kan ulur gesok motong.
Jadi urusan utang duit mah lain ukur sok nudingkeun ka Kades, nudingkeun KRT, nudingkeun KRW, urusan utang duit mah dulur ge motong. Ai si Aki nu kamari amprok eta saha? Mertua. Eta kamari uang teh dikasihkeun ku saha? Dikasihkeun ku mertua 6 juta. Gitu. Ya udahlah nggak apa-apa urusan. Jadi ongkosnya gede teuing. Mun ongkos, ukur ongkos unggul mah 1,5 juta cukup. Bener tuh, Tri? Cukup. Karena perutnya Bapak di ongkosan kan? Di mobilan kan? Mobil orang bayar kan? Minta si Bapak bayar kan? Soalnya ikut susah ya. Jadi kalau lagi ada kesusahan, jangan ada yang memanfaatkan situasi. Ari Pak Gubernur berpikir untuk kebebasan anaknya, punten mengeluarkan uang lumayan, gitu loh, untuk kebebasan suaminya. Ari bapakna nggak bagus. Jujur ya, saya kecewa. Diongkosin pulang dari tempat Kang Dedi teh diongkosin, kasih transport gitu. Jadi kayak nggak ada alasan lu buat memotong gitu. Untuk apalagi 4 juta lagi dengan alasan ongkos transport nanti setelah keluar sisanya dikembaliin gitu. Iya. 4 juta sih kebanyakan kalau buat ongkos ya. Iya, aku mikirnya si Teteh bisa apa? Iya sih. Iya kan itu yang pertama bapak mertua gitu, yang kedua kakak iparnya. Iya, ya cuman 2 orang itu aja yang maksudku yang tolong lah ya. Kang Dedi sampai keluar ucapan kecewa saya. Iya, berarti kan gak mana ya nitip 10 juta. Nyampenya 6 juta. 6 juta dibagi 3 anak, 2 juta, 2 juta, 2 juta. 4 juta ke 2 anak yang dirawat sama ibunya atau istri pertama si Mang Usep gitu. Si Teteh ini megang 2 juta buat anak ini gitu. Iya, padahal kan potongannya banyak banget ya. Iya, padahal kan amanahnya Kang Dedi itu kan ya buat istri sama anaknya yang ini aja buat gitu si Teteh kan. ini aja gitu. Iya, karena buat menghidupi makannya segala macam selama proses hukumnya berjalan gitu kan. Maksudnya kayak menunggu kebebasan lah gitu kan. Pasti kan 2 sampai 3 bulanan. Iya, terus juga informasinya ada yang terdistorsi nih. Makanya Kang Dedi taunya 3 anak itu dari si Teteh ini semua. Ternyata enggak, setelah dikrosek di sini enggak. Iya. Emang itu aduh. Bapak mertua, kakak ipar lanjut dikit. Lanjut. Nah, terus yang anak yang 2 di mana? Henteu sareng Teteh. Beda. Jadi Teteh mah budakna hiji. Oh, jadi bukan anaknya 3 ya. Jadi yang 2 itu tinggal di siapa? Di Di mertua. Mesti dibekelan 2 juta ewang. Eta budak teh. Emang duitnya dicekal ku budak 2 juta? Hah? Ya kan, apakah uangnya dipegang 2 juta oleh anaknya? Dua-duanya kan belum tentu. Budak kalau duit 2 juta gede-gede teuing. Bapak ketua RW di ditu. Puntennya rada detil lain abdi. Pak ada aktif Pak kan tahunan. Cenah Pak Gubernur merete teu ikhlas. Justru kulantaran ikhlas ditanyakeun. Disebut ikhlas tuh harus nyampe tepat sasaran. Gitu. Aing mah lucu-lucu wae. Maksud abdi mah itu teh dikasihin lah ke Teteh. Gitu loh. Kemudian ya kalau ku anaknya, buat anaknya yang 2 kan anak mah cukup. Udah anak masih kecil, 1,5 juta ewang atau 1 juta juga cukup. Gitu. Ya udah, terus kemudian Kecewa, jadi nyampainya cuma 2 juta. Ya Allah. Iya kan, dipecah 4 juta, dipegang bapak mertua sama siapa tuh? Dugaanku kakaknya. Ya sama kakaknya juga kan, katanya mau ngurusin ke kejaksaan dan segala macam transport lah gitu kan. Yang 4 juta lagi dipecah jadi 2 anak, 2 juta, 2 juta, di mana bukan dirawat sama si Teteh gitu. Tadi apa sama mertua? Katanya. Enggak tahu maksudnya mertuanya itu adalah yang dimaksud mertua pertama dari suaminya gitu kan. Which is ibunya masih ada kan karena pisah cara hidup gitu kan. Tapi yang jelas sampai ke Teteh semua 2 juta. Ya Allah. Oh berarti bukan 6 juta? Enggak, kan udah dipecah lagi. 6 juta teh 2 juta, 2 juta, 2 juta per anak gitu. Jadi yang dia pegang karena dia megang 1 anak yang 2 juta doang. Astaga. Padahal Kang Dedi maksudnya 10 juta tuh udah kesini aja. Nanti ya ono biar dia ngurus karena kan dia ibu rumah tangga dari si bapak yang dibantu Kang Dedi. Tujuannya buat membantu si bapaknya.
Tolonglah. Terus kan aku ingat beberapa hari lalu sempat Kang Deddy bikin VT ngobrol sama kakaknya juga bapaknya, gitu kan. Flashback lagi. Ternyata memang apa ya, dari bikin VT pun sudah ada aura-aura problematiknya gitu, sampai ditegur dinasihatin sama Kang Deddy itu. Mungkin di sini di cross check karena ya Kang Deddy kan bermain intuisi ya, feeling ya. Kok kayak nggak nyampe atau gimana, ada yang ganjel, ditanyain ternyata beneran Iro pemotongannya sadis. Padahal itu teh adiknya dia ya yang lagi bermasalah, anaknya dia yang lagi bermasalah. Coba kita meluncur. Cus. Nih kita flashback di 6 hari yang lalu nih, ternyata ada momennya. Cukup lumayan problematik juga sepertinya ya orang dari 1740 ceki-ceki. Play. Pertama, yang memberi nafkah terhadap ketiga anaknya sekarang siapa? Usep, Pak. Kan Usepnya ditahan. Tuh ayah pada tegaduh paling dipasihan ti sama wae. Berarti istrinya dan ketiga anaknya hari ini tidak ada yang memberikan nafkah. Tidak ada, kan itu tulang punggung keluarga. Tulang punggung keluarga. Anaknya 3 sekolah nggak teh? Masih kecil-kecil. Masih Yang kecil-kecil. satu masih 3 tahun. Yang kedua 2 tahun. Yang ke satu pas umur Usep ditahan. Oke. Iya. Yang satu masih bayi. Iya. Bayi lahir ya Allah ya Robbi. Oke. Itu ditahannya pas pulang dari rumah sakit. Oke. Udah terharu tuh, kasihan ya satu. Ternyata ada distorsi dan ada pemotongan ternyata. Biaya admin kali ya. Ditilep, coba tolonglah. Padahal. Oke, jadi berarti ini tahap pertama ya. Iya. Yang saya gubernur nih harus menyelesaikan problem masyarakat. Iya. Dari sisi menerima barang hasil pencuriannya salah. Walaupun kesalahan itu didasarkan pada keinginan untuk punya motor murah, dan motor murahnya itu agar dia bisa berusaha melalui motor itu. Iya. Dan itu kan lahir karena kemiskinan. Iya. Ya. Jadi pertama, untuk keluarga yang ditinggalkan oleh suaminya karena ditahan, saya bantu keluarganya 10 juta. Ali hoyong keluar bebas wae Usep. Bima. Hoyong keluar. Kang Deddy sampai udah kesel di sini mukanya, langsung nggak maunya langsung bebas aja gitu. Itu alim, mau hoyong keluar wae Usep langsung gitu. Mau. Jadi di sini menolak bantuan 10 juta dari Kang Deddy untuk keluarga Kang Usep gitu ya. Dia nggak maunya langsung keluar aja gitu. Padahal ini belum beres. Kan tahap 1 rentetan bantuannya belum beres, udah diselak aja, udah nggak mau bantuan uang, pengen langsung keluar aja gitu. Makanya ekspresi Kang Deddy begitu, liatin tuh. Ali hoyong keluar bebas wae Usep. Bima. Hoyong keluar. Bu, kupingkeun dulu. Dengerin dulu. Kupingkeun dulu. Hoyong bebas wae gitu. Ya udah, kayak sudah. Kalau ayo hoyong bebas wae kumaha ngabebaskeunana. Hoyong bebas. Cara berpikirnya bukan begitu. Cara berpikirnya bukan begitu. Satu tahap menuju Usep bebas harus pakai pengacara. Iya, Pak. Terus selama Usep berproses ditahan bersidang, bebas itu harus mengikuti sidang, minimal sidangnya 2 bulan. Selama 2 bulan, nanti yang mau ngasih makan pada anak-anaknya siapa? Nggak ada. Saya makanya nawarin hari ini, anak-anaknya saya bantu dulu 10 juta untuk biaya makannya. Tapi kalau nggak diterima nggak apa-apa. Iya. Ya udah, kalau nggak diterima nggak apa-apa. Ya alhamdulillah kalau ada yang bantu. Nah, ini. Iya, terima, udah bilang iya Pak saya terima, ya jangan alhamdulillah kalau ada yang mau bantu, kayak gengsinya tinggi gitu. Sumpah aku kesel. Di sini aku tangkap punten pisan kalau salah ya, punten pisan. Tanpa mengurangi rasa hormat yang aku tangkap di sini si tetehnya kayak udah nggak mau pusing, udah cepet keluar, gue udah nggak mau ikut-ikutan masalah ini lagi gitu. Iya. Karena kalau nonton fullnya itu ibunya si Mang Usep, which is emaknya dia juga gitu yang minta tolong ke dia, tolong bantu ini si papa ngurusin Usep gitu, bla bla bla. Dia kayak udah gak mau pusing, udah pengen keluar aja, gue gak mau pusing ikut-ikutan ini. Iya. Itu coba tolonglah Kang Deddy sampai
dengerin dulu kan ada step-stepnya. Udah nggak maunya langsung keluar. Iya, sama aku sebenarnya kayak agak gemes juga gitu kan, karena kan normalnya gitu ya kalau misalnya adiknya ada kesusahan gitu kan, ya siapa nanti yang ngebiayain makannya ya. Di ekspektasiku tuh kayak ya Pak kami yang ngebantu sedikit-sedikit ya walaupun kami kurang diusahakan sebisa mungkin gitu. Tapi terus kayak ya udah nggak mau tahu aja kayak nggak ada gitu kan kayak ya tapi ya kita nggak tahu juga ya kondisinya gimana gitu kan. Terus juga kan ini uangnya teh uang buat si istrinya Usep ya. Iya. Jadi lewat dia, kalau dia nggak mau berarti nolak rezeki buat bininya Usep gitu. Kumaha tuh Iroh? Iya teh, lanjut lagi. Lanjut. Harus diperbaiki cara sikap dan hati tetehnya. Iya Pak. Ya kalau teteh nggak nerima nggak apa-apa teh. Iya saya mah enggak ada, cuman ini bapak aja keluarganya gitu. Iya bukan. Ini saya lagi tahapan ngomong nih. Ingin menyelesaikan, ingin membantu satu-satu dulu. Nah itu teteh itu akibat mudah banget ngomong. Iya Pak. Gitu loh. Ya udah, pertama saya bantu dulu keluarganya. Ini belum selesai nih ngomong, masih ada tahapan berikutnya. Jadi udah kalau teteh nggak mau terima bantuan saya untuk makan anak-anak yang ditinggalkan nggak apa-apa. Nah teteh nggak apa-apa, kalau saya mah tujuannya juga bantu. Orang mau bantu saya nggak diterima ya nggak apa-apa ya. Alhamdulillah tuh bapak diterima. Kalau nggak diterima ya nggak apa-apa. Orang saya dibantu yang nggak diterima nggak apa-apa, nggak ada masalah. Alhamdulillah. Kan saya berpikir logis bahwa ini meninggalkan anak. Pertama yang harus diselamatkan hari ini siapa? Yang harus diselamatkan adalah bayi yang baru lahir. Kedua anaknya itu harus makan, tidak boleh terlantar, tidak boleh orang tuanya sampai ketika ditahan si ibunya nanti pinjam ke sana ke sini menimbulkan hutang. Akan jadi beban berikutnya. Maka tahap pertama saya menyelamatkan yang di rumah dulu. Ya kalau teteh nggak mau dibantu nggak apa-apa. Ya alhamdulillah tuh bapak. Masih cengengesan. Masih artos alhamdulillah. Soku abah mau dibantu, mau diterima nggak bantuannya buat anaknya? Ya? Mau diterima nggak? Kalau nggak diterima nggak apa-apa. Alhamdulillah. Kulan? Alhamdulillah. Perasaan bapak. Alhamdulillah sama bapak ya masih mah. Kalau mama kurang kali. Sekiat. Iya terus salah. Jadi nu kahiji ya bikin ka incu bapak, ka keluargana saha? Usep. Udah. Tuh, amanatnya juga udah jelas. Yang pertama ini tolong kasih ke cucu bapak, ke keluarganya Usep gitu. Which is itu yang dimaksud kasih ke bininya Usep yang tadi, si teteh tadi, biar teteh udah kelola aja nih teh sambil nunggu gitu kan. Gimana teteh yang ngatur? Karena Kang Dedi taunya si 3 anak itu dirawat sama si teteh itu, sama Bang Usep gitu kan. Lanjut lagi. Lanjut. Selesaikan yang pertama itu, ya. Yang kedua, ya. Usep itu bisa ditolong melalui media di Kejaksaan Negeri. Namanya restorasi justice. Restorasi justice itu sebuah sistem yang dibuat oleh Jaksa Agung untuk melindungi warga-warga kecil yang mencuri disebabkan karena kebutuhan dan nilai kejahatannya di bawah 10 juta kalau tidak salah. Kan gitu loh. Harga motornya kan 2 juta. Maka itu bisa melalui pendekatan restorasi justice. Makanya nanti Usep itu di Pengadilan Negeri Sumedangnya beracaranya nanti saya kasih pengacara dari pengacara Jabar Istimewa. Alhamdulillah bapak. Mohon punten ya teh ya. Punten. Ini psikologi yang harus dibenerin terhadap sikap teteh. Teteh kan mau dibantu. Karena mau dibantu, sikap-sikapnya harus menunjukkan sikap sebagai orang yang memerlukan bantuan.
Bapak punten Bapak, langsung buru-buru dimasukin duitnya, ntar dulu ini teh Kang Dedi lagi mama tahan, ya lagi menjelaskan ya. Aduh aku jadi salpok gitu, Nyonyo kasih tahu tuh langsung dimasukin duitnya. Kacau Nyonyo. Sama dia juga ngeliat duit cepet gitu ya. Dilanjut lagi. Lanjut. Bapak. Mohon punten ya teh ya. Punten. Ini psikologi yang harus dibenerin terhadap sikap teteh. Teteh teh kan mau dibantu. Karena mau dibantu, sikap-sikapnya harus menunjukkan sikap sebagai orang yang memerlukan bantuan. Iya. Sikap menunjukkan orang yang memerlukan bantuan. Gitu loh teh. Satu, jangan merasa paling pinter. Si bapak sibuk banget sumpah dari tadi ini lagi ngomong, lagi menasehatin, lagi nasehatin. Bo, yo dengerin dulu gitu, iya, sabar. Nanti aja. Kan enggak akan tiba-tiba ada yang ngambil maling gitu. Enggak. Sumpah aku jadi gemes loh. Jadi gemes, jadi ya jujur jadi hilang respect loh kalau kayak gini. Ditambah tadi video yang pertama semalam waktu nonton, sia ditilep, sumpah makin hilang respect. Dan bahayanya lagi kalau netizen hilang respect juga. Iya. Aduh, tolonglah. Sama yang bikin aku salfok itu, Mang, kalau aku mau bilang ngebandingin gitu ya, mohon maaf nih ngebandingin nih jadinya. Rata-rata sebelum-sebelumnya semua orang yang dibantu sama Kang Dedi itu pertama kali alhamdulillah, hatur nuhun Pak Dedi gitu kan biasanya kan. Ini cuman alhamdulillah aja gitu. Say thanks-nya nggak ada gitu ya. Aduh, liar. Jadi nggak heran kalau Kang Dedi bilang kalau orang butuh bantuan ya harus menunjukkan sikap butuh dibantu. Iya, gitu kan. Aduh gemes aku sumpah hilang respect. Jadi lanjut lagi. Lanjut. Dua, jangan merasa paling berani. Karena style-style yang merasa pinter, merasa paling berani itu pada akhirnya satu akan menghilangkan rasa empati orang, yang kedua akan mencelakakan diri kita sendiri. Saya sebagai pemimpinnya Teteh di Jawa Barat ngingetin pada rakyat. Karena kesombongan itu tidak hanya ada di orang besar, kadang-kadang sifat angkuh itu ada di orang kecil. Gitu. Jadi kalau kayak tadi saya bantu sebenarnya hatur nuhun Bapak, mudah-mudahan gitu loh. Jadi bukan saya mah teu butuh, penting hayang bebas. Ya nggak begitu. Karena untuk bebas itu perlu proses. Gubernur tidak bisa mengintervensi hukum. Gubernur bisa membantu dengan pengacara. Pengacara nanti mengajukan restorasi justice. Jadi saya mau jujur aja. Lihat sikap Teteh awal. Punten Bapak, beda sikapna pengen. Ya bukan, ya harus dibenerin. Karena orang tuh harus punya hati. Ini hati saya pakai hati, Teteh juga harus pakai hati dong. Jangan saya pakai hati, Tetehnya tidak pakai hati. Gitu. Jadi kalau misalnya ini harus dibenerin nih cara ya. Misalnya ketika saya bantu, Bapak alhamdulillah, mudah-mudahan ya kaanggo meureun kanggo tuang nu dikantunkeun atuh salajengna kumaha carana Bapak supados tiasa bebas. Gitu. Iya kan? Iya kan? Sambil mukanya kelihatan, muka menerima, muka mensyukuri, muka menerima, itu ada rasa sedih dalam diri. Muka mensyukuri, muka berucap terima kasih. Itulah cara hidup yang baik. Iya. Dari wajahnya lempeng, saya tinggal itu tadi tuh. Seolah-olah tidak butuh terhadap bantuan saya. Kalau tidak butuh tidak apa-apa. Gugup Bapak. Ya. Terang izin gugup itu. Punten ini Tetehnya punya kebiasaan ngomong. Punya kebiasaan. Kebiasaan ke suami. Enggak, Teh. Tuh, kan ini kebiasaan. Tuh. Nyaut lagi lagi dipapatahan, lagi dinasehatin nih. Nyaut lagi. Cengangas. Jadi ya punten. Jadi aku jadi menduga gitu. Dia kayak nggak mau pusing, pengen buru-buru beres aja gitu kan. Makanya tadi mau bantuan buat anaknya karena dia emang nggak butuh. Yang dia butuh cuman keluar biar dia beres gitu. Jangan gue tanggap ya punten pisan. Ini mah dugaan mamang ya, bisa salahnya punten gitu. Iya, sama yang aku tangkap itu di sini kan Kang Dedi itu kayak nyindir tadi nggak ada tuh terima kasih gitu kan. Ini nyindir ke situ bukan karena Kang Dedi gila-gila ucapan terima kasih. Enggak, ini itu ngasih tahu. Idealnya, adabnya ya. Orang tuh kalau dikasih bantuan ya bilang makasih dulu gitu, bukan yang apa ya istilahnya tuh kayak
nolak tapi mau gitu kan. Terus ada juga kan gesturnya seolah nyuruh, enggak gue gak mau 10 juta, gue maunya bebas gitu kan. Gesturnya nyuruh kan. Iya. Teteh, mana teteh, sumpah. Aku gini ya, aku takutin netizen hilang respect, udah itu doang gitu. Tolong lah, lanjut lagi. Lanjut. Nih, tetehnya punya kebiasaan ngomong. Punya kebiasaan. Kebiasaan ke suami. Enggak, teh. Tuh, kan dia kebiasaan. Kan tidak mungkin orang berani speak up ngomong di media sosial kalau itu bukan kebiasaan. Gitu. Yang diucapkan itu berbahaya itu. Oh, itu paling aku. Gimana kalau teteh dibalik oleh penyidik? Ya, jangan nanti kumaha tuh bapak. Iya, saya ngasih tahu sama teteh bahwa ucapan teteh walaupun didukung oleh ribuan netizen, tapi kalau teteh ucap dihapus kok itu bapak video nanti. Tapi kan di saya masih ada teh. Terus lami terus tapi kan dihapus, sudah nyebar, ya kan? Sudah nyebar. Terus dihapus kok itu video nanti. Iya, sudah nyebar, tetapi di balik itu ada hikmah. Hikmahnya bisa bertemu dengan saya. Alhamdulillah. Walaupun teteh tidak mensyukuri hikmah itu. Alhamdulillah bapak. Syukuran abi itu dapat naksar ke situ. Tapi ari pamimpin mah karayat nu hade kudunya ku hadena, nu goreng kudunya nu gorengna, nu pinter kudunya aku pinterna, nu bodoh kudunya aku bodohna, nu bener kudunya aku benerna, nu salah kudunya aku salah. Jadi apapun yang teteh lakukan, apapun style yang teteh perlihatkan, bagi saya tidak apa-apa. Saya harus bisa menerimanya. Karena bagaimanapun teteh itu adalah warga Jawa Barat. Itu loh teh. Tetapi saya sebagai pemimpin harus memperbaiki. Karena saya tuh orang tua, harus memperbaiki pada rakyatnya, agar rakyatnya pandai bersyukur dan agar rakyatnya tidak celaka oleh tindakannya. Sabab nu leutik mah ripuh, lamun salah ripuh, mantake nu leutik teh kudu hati-hati, kudu ngarumasakeun maneh. Gitu. 10 juta dianggap leutik. Wah, artinya penting mah bebas. Padahal menuju bebas teh perlu biaya, Pak. Agung bapak 10 juta teh menurut abi. Ai tadi kunaon abdi mah yang bebas, lain yang duit. Kan bisa di pasar Aceh Sungkul tapi ai murang kali teu bebas, ari hoyong bebas bios. Iya kan bebas. Apa artinya? Tadi katanya, tadi kenapa nolak? Pengennya bebas, nggak butuh duit. Ya takutnya cuma dikasih duit doang, nanti ada yang nggak bebas gitu. Ya Allah. Dia datang minta bantuan, tapi dia nggak percaya orang yang dia mintain bantuan tuh bisa menyelesaikan. Terus buat apa datang? Terus tadi menariknya ada video yang dibahas sama Kang Deddy, ini bahaya, gitu kan? Teteh ini sudah terbiasa, ya berargumen, mendebat gitu ya, dalam artian mendebat gitu kan? Karena iya tadi aja Kang Deddy lagi ngejelasin, didebat lagi, dipotong lagi, debat lagi gitu. Jadi videonya itu sebelumnya tuh video keresahan dia karena adiknya ya yang tadi diceritain itu kan merasa tidak tahu kenapa jadi tersangka juga dengan case penadahan gitu kan. Nah di situ ada kalimat dia bilang kalau dimintai uang 20 juta oleh polisi yang menangani kasusnya gitu kan. Itu rame tuh dorongan netizen sampai akhirnya ke notis sama Bapak Aing. Iya maksudku dia bisa ke notis itu ya bukan semata-mata karena dia, tapi karena netizen juga yang ngedorong gitu kan. Jadi janganlah bikin netizen hilang respect dengan kayak gini tuh, netizen hilang respect menurutku lu ya. Iya. Nah terus Kang Deddy nyelamatin, lu kalau dikasusin bisa nih, karena begitu ditanya emang siapa namanya, nggak tahu. Bener ada polisinya di sana yang minta kayak gitu. Ya nggak tahu, cuman kayak ngedenger aja di sana. Kan maksudku terlepas itu benar atau enggak, tapi kan ketika masuk jalur hukum tuh harus ada barbuknya ya, iya, faktanya ya. Kalau minimal siapa di-mention namanya siapa. Ini nggak tahu polisinya yang mana, penyidik segala macam. Nggak tahu ya, saya ngedengar aja di situ harus ada 20 juta katanya tuh. Jadi maksudku itu di ITE-in kena. Iya. Terlepas bener atau enggak, ketika nggak bawa bukti di speak up-in kena. Itu dia. Tadi udah diingetin juga kan sama Kang Deddy kan, cuma dia bilang ya udah dihapus Pak. Ya walaupun udah dihapus ya kayak nggak tahu aja, banyak yang nge-repost gitu loh. Itu dia, tolonglah.
Waktu awal nonton ini aku sempat rada gemes, tapi tetap masih respect lah, nge-support. Pas kemarin setelah menjelaskan istrinya, iya diambil 4 juta buat transport gitu kan sama bapaknya gitu. Awalnya aku masih menduga ini bapaknya atau si tetehnya ya, tapi begitu ngeliat tadi bapaknya langsung sak, belum ada terima kasih langsung bungkusin. Sepertinya bapaknya. Gitu. Aduh, Kang Deddy tapi sabar ya. Iya. Kalau aku di situ tebalikin mejanya. Riuh mana liur. Kalau nggak usah lah gitu. Duitnya diambil lagi, nanti saya cari tahu aja istrinya, langsung transfer aja ke istrinya gitu. Kalau nggak masuk ke mesin, bagi-bagi weh liur. Tolonglah. Untung KDM sabar, tapi mungkin dari sini Kang Deddy ada intuisi kalau tanyain gitu. Nyampe berapa gitu. Kok ada yang ganjel gitu ya? Dan ternyata kalau menurut penjelasan istrinya tadi yang aku tangkep ya, yang dia pegang untuk dikelola untuk satu anak ini ya 2 juta gitu. 4 juta dipegang sama yang mengelola 2 anak atau yang merawat 2 anak dari istri sebelumnya gitu kan. 4 juta dipegang oleh pengakuan istrinya oleh bapak mertuanya, which is bapak yang ini gitu, untuk transportasi, kejaksaan dan segala macam. Menurut penjelasan Pak RW katanya kalau nanti sudah keluar dikembalikan sisanya. Dan di situ Kang Deddy kecewa dengan alasan apapun karena amanatnya titip buat istri dari Mang Usep. Iya, untuk biaya amanatnya sehari-hari, itu ya. No excuse, amanatnya begitu ya begitu. Iya, amanatnya nggak dijalankan. Aduh. Iya, udah mah mendebat ya nggak dikasih bantuan, nggak maunya bebas. Nggak ada terima kasih. Nggak ada terima kasih. Amplopnya dikasih tiba-tiba. Udah nggak ada di meja. Sibuk masukin ke tas. Padahal ini teh lagi ngomong nih, yang ngebantu teh lagi menasehati nih ilmu nih. Aing mah kalau aku di situ balikin mejanya. Lieur Iro, lieur. Mau dibantu teh malakah nalak taksi sama lieur. Tolonglah. Sebenarnya ada 2 part nih, ada 2 yang bikin emosi, cuman topiknya berbeda. Nanti kita bikin part 2 ya. Jadi hari ini kita tayangin 2 video. Jadi sekarang kita meluncur ke setting the super thanks dulu, meluncur. Just. Yo. Yes. Super thanks dari video kemarin kita ada 2. Yang pertama kita buka dari Charlander. Ketampar gak sih? Non-muslimnya aja penuh toleran terhadap umat muslimnya. Bahkan berpikir uang yang diberikan KDM ingin disumbangkan buat masjid atau musola setempat. Kembali lagi, semua agama mengajarkan kebaikan bukan keburukan. Tolonglah. Saya dari Kakak Saninata, KDM memang super mengerti keinginan warga. Proses hukum harus tetap berjalan untuk memberi efek jera. Nextnya mereka tidak semena-mena lagi merusak rumah dan mobil, itu tetap suatu kejahatan. Habis, jangan kemana-mana, kita lanjut part 2 nanti dan closing dulu. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang, Pakun yang bobo, Abu yang baunya nempel di tangan, Nyonya nempel di gigi Mamang. Dulu tapi Bangkok, cabut dulu dan ciao.